Mohon maaf mengganggu waktunya Bapak. Di sini Lestari berniat untuk mewawancari Bapak sebagai bentuk dari tugas modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis kebijakan sebagai seorang pemimpin. Di sini ada beberapa pertanyaan yang akan Lestari sampaikan kepada Bapak. Untuk yang pertama Bapak, di sini selama Bapak menjadi kepala sekolah, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Terima kasih. Sampaikan yaitu berkenaan dengan etika moral yang ada ya, di sekolah kita ini, bahwa etika itu harus dijunjung tinggi karena itu merupakan ya, sebuah warisan budaya yang lebih tinggi derajatnya ya, karena itu merupakan kehidupan karena bangsa kita itu adalah bangsa timur yang menjunjung tentang etika. Jadi mengenai etika ya, itu tata krama, ya, sopan santun, ya, terdapat dari pribadinya. Ya, ada kepribadian, yaitu kita harus memberikan suri teladan, yang memberikan suri teladan contoh baik kepada pendidik, ya, tenaga kependidikan maupun kepada siswa. Ya, karena ya, untuk mengidentifikasi ya, etika tersebut dari kebiasaan kita, ya, terutama pada bagaimana sikap saat masuk kelas, yang berusaha itu mendata yang anak yang kebiasaan penyampaian komunikasi, yaitu dari bahasa. Karena dari komunikasi bahasa biasa pergaulan anak, bila menemukan hal-hal yang tidak senormal etika, ya, seperti dengan bahasa itu dilantas. Nah, biasa anak-anak itu apalagi bahasa gaul si anak kira-kira semua tinggal diarahkan. Nah, bila ada temuan data tersebut tinggal kita apa-apa, nah baru berikan arahan. Berikan arahan dengan baik karena binatang itu tidak punya akal, tidak punya logika. Kita selaku manusia yang diberikan anugerah dan Allah itu dengan akalnya, nah gunakan akal sehat. Seperti itu. Insya Allah nanti dari data-data itulah yang bisa diidentifikasi dan bisa diberikan insya Allah dan bisa diimplementasikan dalam kehidupan keseharian baik di sekolah maupun di luar lingkungan, terutama pendidikan keluarga. Ya, dampaknya dari pendidikan keluarga dulu. Kalau di keluarganya baik, insya Allah. Itu yang pertama ya Bapak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk pengambilan keputusan sesuai dengan norma yang ada dalam Bukti Pancasila sila keempat musyawarah mufakat, apabila ada temuan terutama ya refleksi dari guru pada saat mengajar, karena ini kan dan tidak bisa teratasinya akhirnya dengan guru BK mungkin ini kan tidak bisa, ya, akhirnya kita kumpulkan, yaitu pertemukan selaku yang pelakunya maupun dengan yang merasa dirugikannya juga yang kita dimusyawarahkan. Nah, saya sepakat, insya Allah akan menghasilkan suatu keputusan yang terbaik. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Prosedur untuk mengatasi suatu permasalahan otomatis itu ya, mencari akar permasalahannya dulu. Jadi akar permasalahan itu apa? Ya, nanti kita sudah dapatkan akar permasalahan, baru kita
lakukan arahkan pembinaan dan mudah-mudahan dia bisa untuk merubah perilaku, terutama pada saat kita dalam penyampaian Hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dilema etika, contoh kejadian kejadian permasalahan yang itu mungkin sangat itu ya karena dasarnya dari faktor keluarga. Permasalahan dari faktor keluarganya, mungkin karena faktor keluarga. Anak tidak salah, kadang dari pihak keluarga karena ada atau orang anaknya itu hanya mengatakan dengan neneknya, ini akhirnya kemana arah dianya, dan nanti akhirnya anak kan karena kebutuhan yang tidak terpenuhinya akhirnya banyak akhirnya apa oleh guru karena data tersebut akhirnya diberikan bimbingan masih tetap saja akhirnya panggil yang bertanggung jawab orang tuanya, memberikan arahan, pembinaan, mudah-mudahan akhirnya anak ada perubahan perilaku. Orang tuanya juga selaku yang bertanggung jawab sebagai walinya juga yang memahami dan menyadari. Untuk yang berikutnya Bapak, di sini hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya terutama yaitu dari pihak orang tua murid, tetapi orang tua muridnya yang dia karena kurang tanggung jawab, hanya dia lalai rasa tanggung jawab terhadap anak karena dia kasusnya perceraian itu yang sering terjadi di sini. Itu akhirnya orang tua seorang ibu mau terhadap anak tapi sayang, tetapi karena faktor ekonominya akhirnya anak itu sulit memperhatikan bila kedua orang tuanya kurang bertanggung jawab karena dia jauh hanya neneknya itu. Nah, ini untuk berikutnya Bapak di sini, apakah Bapak memiliki jadwal atau tata kala dalam sebuah penyelesaian kasus di sini dalam dilema etika, ataukah di sini Bapak itu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki suatu jadwal untuk menyelesaikannya yang berbentuk berupa prosedur? Kira-kira seperti apa kalau misalkan berupa prosedur? Untuk masalah tersebut tidak punya hanya secara insidental, ada terjadi, tetapi kita langsung cepat tangkap dalam mengatasinya, tidak biarkan apabila yaitu dari aduan baik dari selaku wali kelas, teman wali kelas, akhirnya dengan BP akhirnya diputuskan yaitu dari pihak orang tua, wali kelas, BP bermusyawarah sehingga kami mengambil satu keputusan itu pada saat itu. Baik, untuk yang berikutnya di sini adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Alhamdulillah, itu untuk mengambil keputusan itu dibantu dengan Wakasek, itu dengan guru pertama tantangan tidak bisa kami memutuskan sendiri, itu dari pembicaraan dan akhirnya mengumpulkan dengan masyarakat. Baik. Untuk yang terakhir Bapak di sini, dari apa yang Bapak sampaikan, pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan, Bapak di sini pembelajaran yang
Bapak dapat petik dari pengalaman Bapak tersebut dalam mengambil keputusan itu apa Pak? Yaitu dalam mengambil keputusan didasari dengan merasa kekeluargaan, dengan kekeluargaan didasari dengan menjaga juga yaitu emosional ya, dengan penuh kesabaran, kasih sayang itu untuk mengambil satu tulisan itu tidak dasari dengan emosional. Ya, Bapak terima kasih banyak atas apa yang sudah Bapak sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Bapak utarakan itu dapat menjadikan atau dijadikan Lestari sebagai bahan pembelajaran nanti buat ke depannya. Terima kasih Bapak, mohon maaf sekali lagi sudah mengganggu waktunya.